Static mixer merupakan alat inline mixer yang mereaksikan nira dengan susu kapur hanya menggunakan energi kinetik yang tersedia dalam aliran. Aliran nira yang melewati static mixer merupakan aliran turbulen, di mana aliran turbulen merupakan kecepatan aliran yang relatif besar, sehingga akan menghasilkan aliran yang kompleks. Lintasan gerak partikel saling tidak teratur antara satu dengan yang lain, sehingga pada saat susu kapur ditambahkan pada nira, akan bereaksi secara alami karena adanya kecepatan aliran nira yang tinggi, serta gerak partikel nira yang tidak teratur. Berikut gambar dari static mixer yang terpasang di PT IGG. Setelah static mixer, ada lem juice tank yang berfungsi untuk mempercepat reaksi antara susu kapur dengan nira. Berikut spesifikasi static mixer. Hal-hal yang mempengaruhi proses reaksi. Yang pertama, suhu nira. 2. Konsentrasi susu kapur atau kadar susu kapur. 3. Pengadukan. 4. Waktu reaksi. Dan yang kelima, derajat keasaman atau pH. Pengaruh pH, suhu, dan waktu. Pengaruh pH. Pada gula reduksi, pada kondisi asam tidak ada perpecahan, sedangkan pada kondisi alkalis dengan suhu kurang dari 55 derajat Celcius perpecahan sedang, sedangkan pada saat suhu lebih dari 55 derajat Celcius perpecahan lebih cepat. Sedangkan pengaruh pH pada sukros, pada suasana asam akan terjadi perpecahan antar inversi membentuk gula invert. Pada saat pH alkalis tidak ada perpecahan. Sedangkan pengaruh temperatur pada gula reduksi dan sukros dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Sedangkan pengaruh waktu pada gula reduksi dan sukros di mana hasil perpecahannya tergantung lamanya reaksi. Berikut reaksi penetralan koloid yang terjadi di proses pemurnian defekasi. Susu kapur akan bereaksi dengan asam organik membentuk garam 2 organik. Susu kapur bereaksi dengan asam fosfat yang terkandung dalam nira menjadi kalsium fosfat. Garam-garam organik akan terikat pada flok-flok kalsium fosfat berbentuk koloid. Semua kotoran yang terbentuk tersebut akan direaksikan dengan flokulan sehingga menjadi endapan kompleks berbentuk emat yang nantinya akan disaring dan dihasilkan blotong. Berikut sasaran kerja atau angka pengawasan di static mixer dan lem juice tank. pH nira keluar 7,2 sampai 7,6. BE susu kapur yakni 8 sampai 10 derajat BE. Berikut cara untuk menghitung waktu tinggal di lem juice tank. Dan berikut contoh perhitungan jumlah penggunaan susu kapur. Pembuatan susu kapur. Susu kapur merupakan larutan selari kalsium hidrosida atau CaOH2. Susu kapur tersusun dari emulsi padatan dan ion Ca2+ dalam pelarut air. Susu kapur dibuat dari pemadaman kapur tohor CaO yang akan menghasilkan selari CaOH2. PT IGG menggunakan kapur tohor CaO untuk membuat susu kapur. Pembuatan susu kapur ini dilaksanakan pada unit pemadam kapur atau lime slacker yang dimiliki oleh PT IGG. Padatan CaO dimasukkan melewati bin, kemudian masuk ke screw conveyor untuk berubah ukuran CaO menjadi lebih kecil, sehingga lebih mudah untuk dipadamkan. Setelah dari screw conveyor, kapur tohor akan masuk ke lime slacker, di mana pada lime slacker akan terjadi proses pemadaman kapur, di mana kapur tohor ditambahkan dengan air panas. Reaksi antara kapur dengan air akan menghasilkan kalori berupa panas atau disebut dengan reaksi eksotermis, sehingga disebut dengan reaksi pemadaman susu kapur. Setelah itu, larutan akan dialirkan menuju screen untuk menyaring larutan apabila masih ada padatan CaO yang belum terlarut. Larutan atau susu kapur tersebut akan dialirkan menuju tangki susu kapur pertama, di mana pada tangki tersebut susu kapur memiliki konsentrasi bauman sebesar 10-15 derajat BE, di mana susu kapur ini digunakan untuk proses karbonatasi. Sebagian dari susu kapur ini akan dialirkan ke tangki susu kapur kedua, di mana akan terjadi pengecaran sampai dengan konsentrasi 8-10 derajat BE.
Standar operasional pembuatan susu kapur. Putaran drum 6-8 per menit. Ukuran drum kapasitas 5 ton per jam. CAO dengan panjang 6 meter dan diameter dalam 1,2 meter. Putaran pengaduk tangki storage 8-10 per menit. Sasaran baume 7-8 defekasi, proses defekasi, dan sasaran baume 10-15 pada proses rimel karbonatasi. Waktu tinggal 2-4 jam. Berikut spesifikasi alat pemadam susu kapur yang terpasang di PT IGG. Syarat kapur tohor yang dianjurkan oleh P3GI yakni kadar CaO 85-90%, zat tak larut dalam HCl maksimal 2%, asam kisel maksimal 2%, oksida besi dan aluminium maksimal 2%, serta sulfat maksimal 0,2%. Pengawasan susu kapur. Jenis analisa yang dilakukan untuk monitoring kualitas susu kapur antara lain yang pertama, densitas susu kapur, reaktivitas susu kapur, kandungan kapur aktif, serta dispersitas susu kapur. Berikut alat pembuat susu kapur yang ada di PT IGG. Berikut tabel data baume susu kapur yang disadur dari Petering. Berikut contoh perhitungan kebutuhan kapur. Untuk pembuatan susu kapur derajat pH sebanyak 30 meter kubik, maka kebutuhan kapur yakni berdasarkan dari data tabel baume susu kapur yang disadur dari Petering yakni 74,8 kg CaO per meter kubik dikali 30 meter kubik, sehingga kebutuhan kapur yakni 2,24 kg untuk menghasilkan susu kapur 8 derajat pH sebanyak 30 meter kubik.